Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu pengantar akuntansi manajemen. Yang pertama itu adalah sejarah singkat akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi manajemen ini berkembang sejak tahun 1880-an dengan metode scientific management. Namun, metode ini mulai ditinggalkan setelah tahun 1914. Setelah Perang Dunia I, regulasi akuntansi keuangan mengurangi relevansi informasi biaya, sehingga pada tahun 1925 prosedur akuntansi manajemen mulai berkembang kembali. Nah, sejak tahun 1980, akuntansi manajemen tumbuh pesat sebagai pendamping akuntansi keuangan. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk perhitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah proses manajemen. Nah, proses manajemen ini terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Di sini, manajemen organisasi menentukan tujuan serta mengidentifikasi strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Di sini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas organisasi, antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, menyelesaikan masalah rutin, menyelesaikan konflik, dan juga komunikasi yang efektif. Kemudian terakhir ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini berfungsi untuk mengevaluasi atau untuk memastikan bahwa tujuan organisasi itu sudah tercapai. Materi yang selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen ini adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen ini mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menyediakan informasi untuk penyediaan jasa, produk, dan juga objek lain yang menjadi kebutuhan atau kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan informasi dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian di sini ada gambar model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada masukan atau input. Nah, input ini berasal dari economic events atau peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnis. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai informasi seperti transaksi keuangan, biaya produksi, harga pokok produk, dan data pelanggan. Kemudian masuk ke step selanjutnya adalah proses. Nah, dalam proses ini ada beberapa tahap, yaitu pengumpulan data ekonomi, pengukuran informasi untuk memastikan keakuratan data, kemudian penyimpanan data dalam sistem, analisis data, pelaporan hasil analisis kepada pihak yang membutuhkan, dan pengelolaan informasi yang mendukung untuk mengambil keputusan. Kemudian setelah diproses, maka nanti akan dihasilkan keluaran atau input. Atau output. Nah, output ini berisi berbagai jenis laporan dan informasi seperti laporan khusus, kemudian harga pokok produk dan juga biaya pelanggan, serta adanya anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal. Nah, kemudian informasi yang dihasilkan dari sistem ini digunakan berbagai pihak dalam organisasi atau bisa kita sebut sebagai pengguna, seperti manajer, akuntan, dan pengambil keputusan lainnya untuk merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi operasional perusahaan. Nah, selanjutnya adalah akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini berperan sebagai pendukung organisasi dengan menyediakan informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Mereka ini bertugas mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan data keuangan. Biasanya mereka ini terlibat langsung dalam tim manajemen, seperti sebagai controller atau manajer akuntan biaya. Dalam organisasi, mereka berada di posisi staf yang mendukung tugas manajemen ini tanpa bertanggung jawab langsung atas tujuan utama organisasi. Kemudian perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu lebih berfokus pada internal, kemudian dia tidak mengikuti aturan, kemudian informasi dapat bersifat subjektif, dia menekankan pada masa depan,
Evaluasi dan kepatuhan internal itu didasarkan atas informasi yang sangat terinci dan dia sangat luas dan multidisiplin. Sedangkan akuntansi keuangan fokusnya adalah fokus eksternal. Kemudian dia mengikuti aturan dari pihak eksternal. Informasinya sifatnya objektif. Kemudian dia berorientasi pada historis. Kemudian informasi mengenai perusahaan itu secara keseluruhan dan dia lebih independen. Untuk akuntansi manajerial itu memiliki kode etik. Yang pertama ada kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan sesama orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan akuntabilitas. Kemudian selanjutnya ada tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang pertama adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, ini dia menekankan pada biaya berdasarkan activity based costing atau ABC dan analisis nilai proses. Tujuannya adalah untuk menemukan cara melakukan aktivitas yang diperlukan secara lebih efisien dan menghapus aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Kemudian yang kedua, orientasi pada pelanggan. Nilai bagi para pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaing. Kemudian ada manajemen kualitas total. Filosofi dari manajemen kualitas total itu adalah di mana perusahaan berusaha menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan pekerjanya menghasilkan produk yang sempurna. Kemudian ada waktu sebagai unsur kompetitif. Nah, perusahaan kelas dunia itu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pasar dengan cara memperpendek siklus desain, implementasi, dan produksi. Kemudian yang kelima ada efisiensi. Nah, meningkatkan efisiensi ini adalah hal yang vital. Biaya itu adalah ukuran kritikal untuk efisiensi. Kemudian bisnis secara elektronik. Nah, ini artinya semua transaksi bisnis dan pertukaran informasi yang dijalankan itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.